السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan alasan kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, bukan termasuk Ahlus Sunnah. Kemarin sudah annahum fi masail sifat min ahli al-kalam al-madmum. Pertama, dalam masalah sifat-sifat Allah, Asy'ariyah tidak mengikuti Ahlus Sunnah. Asy'ariyah tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat mendiamkan apapun sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, marah ya marah, tertawa ya tertawa. Dibiarkan apa adanya, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Asy'ariyah tidak, ditahrif. Tertawa itu maksudnya anu, bersemayam itu maksudnya anu, turun itu maksudnya anu. Padahal Rasul dan para sahabat diam sediam-diamnya. Rasul tidak berkomentar ketika membaca ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Puluhan, ratusan kali Nabi membaca ayat ini dan beliau tidak berkomentar, dibiarkan begitu saja. Nah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan lain-lain berkomentar. Maksudnya anu, maksudnya anu. Padahal kita tidak dituntut untuk mengetahui maksudnya. Kita hanya dituntut untuk mengimaninya, mempercayainya. Maksudnya apa? Sulit bagi kita bisa mengetahui, mencerna apa yang menjadi perbuatan Allah. Ya, karena Allah Maha Besar, tidak mungkin sifat-sifat Allah, perbuatan Allah kita bisa cerna dengan akal kita. Ya. Kalau perbuatan Allah bisa dicerna oleh akal kita, ngapain Allah menciptakan iblis? Ngapain Allah menciptakan syaitan? Ngapain Allah menciptakan neraka? Ya kan? Udah surga aja. Atau waktu Adam dan Hawa di surga, iblis ditiadakan oleh Allah, selesai, nggak ada masalah. Iya kan? Anak cucu Adam dan Hawa hidup di surga selama-lamanya, selesai. Ya, nggak ada kekufuran, nggak ada kesyirikan, nggak ada zina, nggak ada khamr, nggak ada judi, nggak ada kemaksiatan. Itu akal kita. Tapi Allah tidak bisa dicapai oleh akal kita, kehendak Allah. Terserah Allah. Allah ciptakan setan, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan zina, khamr, judi, kebohongan, kemunafikan dan seterusnya. Akal kita tidak bisa mencerna. Insya Allah nanti kita masuk surga, baru kita bisa mengatakan, oh begitu maksudnya. Oh, ternyata itu rahasianya. Selagi kita masih di dunia, mungkin ribuan ilmu Allah yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Oleh karena itu, nggak paham nggak apa-apa, sudah imani saja.
seperti dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Antum tahu surga di mana, antum tahu neraka di mana. Mungkin miliaran kilometer jaraknya, kok bisa dialog? Nggak masuk di akal kan? Kita tidak disuruh untuk bisa mencerna dengan akal, kita disuruh mengimani saja. Kemudian ihmaluhum li tauhidil uluhiyah, mereka mengecilkan tauhid uluhiyah. Yang mereka besar-besarkan, yang mereka gembor-gemborkan, yang mereka utamakan itu tauhid rububiyah saja. Padahal antum masih ingat, kalau sekadar tauhid rububiyah, Abu Jahal Abu Lahab bertauhid apa tidak? Bertauhid apa tidak? Bertauhid. Kalau sekadar rububiyah, Al-Quran jadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, mereka siapa? Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rizki, siapa yang menghidupkan, mematikan, la yaquluna Allah. Abu Jahal Abu Lahab akan menjawab Allah. Abu Jahal Abu Lahab bertauhid, tapi yaitu tadi sekedar tauhid rububiyah, uluhiyahnya hancur. Kalau Abu Jahal Abu Lahab bertauhid uluhiyah, tentu Latta, Uzza, Hubal, Manat akan ditumbangkan, akan dihancurkan, sebagaimana Nabi dan para sahabat menghancurkan, menumbangkan saat Futuh Makkah tahun 9 Hijrah. Saat kaum muslimin kembali menguasai Mekah, itu patung-patung Latta, Uzza, Hubal, Manat dihancurkan. Sunnah bahkan wajib bagi kaum muslimin menghancurkan simbol-simbol kekufuran, kesyirikan. Bahkan nama saja tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim memberi nama Wisnu, Siwa, Brahma, ya, simbol-simbol kesyirikan, nama-nama kekufuran, haram. Dewa, Dewi, ya, haram. Sebagaimana haramnya nama-nama Rabb, Allah, Rahman, Ar-Rahim, sama. Kita tidak boleh memberikan nama kepada anak kita, cucu kita dengan Allah, Rabb, Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tidak boleh. Hanya Allah yang berhak menyandang nama tersebut, ya. Kemudian wa taqdimuhul al-aqla ala naql, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ini penyakit yang luar biasa parah yang menimpa firqah-firqah dalam Islam. Ayat sudah ada, tapi bertentangan dengan akal mereka, tolak. Yang dipakai akal mereka, ya. Jelas ini bertentangan dengan manhajnya para nabi, para rasul. Jika akal boleh menolak dalil, insya Allah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah menolak dalil itu, wahyu itu. Bagaimana seorang ayah disuruh menyembelih anak, ya. Tapi karena akal tidak boleh menolak dalil, dalil tidak boleh dibantah dengan ra'yu, maka sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Nah, salah satu kesalahan Asy'ariyah di sini. Jadi kalau ada dalil-dalil, terutama masalah akidah, sifat-sifat Allah yang gaib, kok bertentangan dengan akal, tolak. Dalam hal ini
Mereka mengikuti musuhnya. Antum tahu musuhnya Asy'ariyah siapa? Musuhnya Asy'ariyah yang bertolak belakang. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Justru Asy'ariyah itu muncul karena adanya Mu'tazilah. Dan begitulah firqah-firqah dalam Islam. Ya. Kenapa muncul Nawasib? Karena ada Rafidhah. Gitu. Kenapa muncul Jabariyah? Karena ada Qadariyah. Qadariyah menentang takdir, gak ada takdir. Allah tidak menciptakan takdir. Takdir itu ya diciptakan oleh kita sendiri. Kita mau masuk surga, kita mau masuk neraka, kita mau jadi kaya, kita mau jadi miskin, terserah kita. Itu Qadariyah. Ditentang oleh Jabariyah. Dan dua-duanya salah. Satu terlalu ke kanan, satu terlalu ke kiri. Ahlus sunnah as-salaf yang berada di tengah-tengah, dan itulah yang benar. Jabariyah sebaliknya. Manusia tidak punya kehendak. Manusia itu tidak ubahnya seperti kapas yang diterbangkan angin. Tidak punya kehendak sama sekali. Mau masuk surga, mau masuk neraka, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, tidak punya kehendak. Jelas ini salah juga. Ahlus sunnah yang berada di tengah-tengah. Apa? Meyakini takdir itu ciptaan Allah, betul. Tapi kan kita punya kehendak. Nanti adzan asar, adzan isya kita mau sholat berjamaah atau tidak kan terserah kita. Besok terdengar adzan subuh, kita mau meneruskan tidur, apa ambil air wudhu, melawan kantuk, datang ke masjid, terserah kita kan. Nggak ada yang maksa. Bahwa akhirnya sholat subuh atau tidak Allah sudah tahu, itu urusan Allah, bukan urusan kita, karena Allah memang maha tahu. Inilah ahlus sunnah. Jabariyah salah terlalu ke kiri, Qadariyah salah terlalu kanan. Begitu juga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu musuhnya Mu'tazilah. Tapi dalam hal ini sama-sama mendahulukan akal. Ya tentu jangankan akalnya Asy'ariyah dengan akalnya Mu'tazilah, akal saya dengan akal antum saja kan beda. Akal si A dengan akal si B kan beda. Beda-beda kan. Kalau mengikuti akal, hancurlah agama ini. Akan bermacam-macam agama ini. Kenapa agama menjadi seragam? Dari masyrik sampai maghrib, subuh itu 2 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Dari masyrik sampai maghrib, puasa itu Ramadan, bukan Syawal, bukan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena akal tunduk dengan dalil. Karena akal tunduk dengan dalil. Dari masyrik sampai maghrib, salat Idul Fitri 1 Syawal, salat Idul Adha 10 Dzulhijjah. Seragam kan? Coba kalau Maulid Nabi, enggak seragam. Ada yang pas 12 Rabiul Awal, ada yang 15 Rabiul Awal, ada 20 Rabiul Awal. Itu sebulan itu maulid. Nah, itu ciri-ciri bid'ah tanpa dalil. Coba kalau Idul Fitri, Idul Adha, berani sholat Id tanggal 3 Syawal? Berani sholat Idul Adha tanggal 15 Dzulhijjah? Enggak berani. Itulah dalil membikin kaum muslimin bersatu. Maka insya Allah kaum muslimin akan bersatu, walaupun tidak direkayasa. Kalau sama-sama mengikuti dalil kan kalau Allah wa qala Rasul, satu ucapan Nabi SAW, contoh dari Nabi SAW. Kaum muslimin menjadi berfirqah-firqah, menjadi bersekte-sekte karena tidak ada semangat mengikuti dalil. Madhab masing-masing, guru masing-masing, syekh masing-masing. Ada lagi yang sombong, pendapat masing-masing, saya punya pendapat. Hancurlah agama ini. Ya. Maka kaidah besar jangan antum lupakan. Apa? Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada athar, sudah ada dalil, seluruh pendapat harus batal.
mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, mau pendapat Imam Malik, bahkan pendapat manusia termulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Pendapat Abu Bakar dan Umar kita tolak kalau bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Apa ada? Ada. Saya kira sudah sering kita bahas tentang kesalahan beliau berdua dalam masalah haji tamattu. Ini sebuah contoh betapa sekelas Abu Bakar dan Umar saja pernah salah. Nah, beda dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang menyuruh untuk berhaji tamattu, bahkan beliau seolah ada penyesalan, seandainya aku tidak membawa hewan hadyu, aku akan bertamattu. Beliau tidak boleh tamattu karena beliau membawa hewan hadyu. Tiba-tiba Abu Bakar dan Umar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beristihad, berfatwa mengatakan haji tamattu tidak boleh, tidak ada. Tentu ditentang oleh sahabat yang lain. Bahkan Ibnu Abbas berhadapan dengan beberapa tabi'in yang masih mempertahankan pendapat Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu itu tidak ada. Haji cuma dua, qiran dan ifrad. Marah beliau, marah Ibnu Abbas dengan mengatakan, aku khawatir jangan-jangan kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah wa qala Rasul. Aku katakan ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Qultum qala Abu Bakar wa Umar. Sementara kalian jawab, ini kata Abu Bakar, kata Umar. Abu Bakar dan Umar saja dihujani dengan batu dari langit kalau bertentangan dengan sabda Nabi. Apalagi cuma Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, guru kita, syekh kita. Nggak ada artinya kalau bertentangan dengan dalil. Maka jika antum sudah tahu dalilnya, jangan bergeming. Ambil contoh, insya Allah antum sudah tahu ucapan Aisyah, dan ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh satupun sahabat. Mazada Rasulullah ala ihda asrata raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ucapan Aisyah ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan seterusnya, tapi satupun sahabat tidak ada yang bantah bahwa Nabi salat malam tidak pernah lebih dari 11. Nah, kita pegang ini. Maka walaupun jutaan manusia salat tarawih, qiyamul lail 23 dan seterusnya, kita tidak bergeming. Kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi salat malam kebanyakan di masjid apa di rumah. Nabi salat malam kebanyakan di masjid apa di rumah? Di rumah. Maka yang paling tahu salat malam Nabi siapa? Orang rumah, istri-istri beliau, wabil khusus Aisyah. Ini contoh sederhana betapa kita tidak boleh takut dengan nama besar. Kita hanya takut menyelisihi Allah dan Rasulnya. Inilah manhaj yang hak. Kemudian waradduhum li ahaditsil ahad fil aqidah. Mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Ini perkara baru. Enggak ada para salaf, tabi'in, atba'u tabi'in. Kalau sahabat kan enggak ada ya. Sahabat seolah tidak butuh ilmu hadis. Karena hampir semuanya mendengarkan sabda Nabi. Kalau toh tidak, mendengarkan dari sahabat yang lain, dan semuanya jujur. Semuanya thiqah. Semuanya bisa dipercaya. Kalau ada di antara mereka yang ragu-ragu, betul apa tidak yang aku dengar dari Nabi waktu itu, ya enggak berani nyampein, tidak berani menyampaikan. Beda dengan 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, berani ya boro-boro ketemu dengan Nabi, cuman mendengarkan si fulan begini, berani menyampaikan. Nah, sahabat tidak berani menyampaikan.
Maka seolah para sahabat ini tidak butuh ilmu hadis. Setelah sahabat tabi'in, apalagi atba'ut tabi'in, ke bawahnya lagi, butuh ilmu hadis. Nah, salah satu kaidah ilmu hadis yang salah adalah menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Ini jelas keliru. Mau ahad, mau mutawatir, mau gharib, mau masyhur, mau aziz, kalau itu sahih diterima. Mau fikih, mau akidah, sama saja. Ini yang benar. Nah, muncul kaidah baru yang batil. Kalau bicara masalah akidah, tidak boleh pakai hadis ahad. Ini keliru. Contohnya kemarin doa sebelum salam, ya kan? Jadi apa istilahnya, jadi blunder mereka, ya kan? Katanya yang nggak boleh cuma masalah akidah. Ini doa sebelum salam kan bukan akidah, fikih kan? Berarti hadis ahad boleh dong diamalkan. Nah, sementara doa sebelum salam ada memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur, yang kata mereka fitnah kubur ini akidah dan hadisnya ahad. Aneh. Dan begitulah ciri-ciri orang sesat. Ada saja mentoknya, ya. Di sini bisa ngeles, di sini bisa lepas, di sini mentok. Beda dengan ahlu sunnah, selalu ada jalan, selalu ada jawaban. Ya. Ambil contoh yang paling tersembunyi, ya. A'dadtu li ibadiyas salihin ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa? Sebuah kenikmatan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Pertanyaan, bukankah Rasulullah pernah masuk surga? Berarti pernah melihat surga dong. Kok dikatakan belum pernah terlihat oleh mata? Kan pernah. Belum pernah terdengar oleh telinga? Kan pernah. Adakah jawaban? Ada. Lihat awal hadis. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apakah para nabi, para rasul keluar dari hamba-hamba yang saleh? Iya. Iya. Hamba-hamba yang saleh itu di luar para nabi, para rasul. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, sahabat-sahabat Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Nuh. Adapun Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam tidak masuk dalam kelompok ibadiyas sholihin, hamba-hambaku yang soleh, walaupun jelas soleh. Kenapa? Karena ada derajat tersendiri yang lebih atas, yaitu para nabi, para rasul. Ya, maka hadis tadi bisa disimpulkan bahwa surga itu belum pernah terlihat oleh mata kecuali mata para nabi. Ketika kecuali matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saja jawabannya. Ya, itulah salaf, itulah ahlus sunnah. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ada saja mentoknya. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Yang benarkan Allah berbicara kepada Nabi Musa, betul-betul bicara. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Allah. Nabi Musa yang mendengar. Kalau Nabi Musa yang bicara, Allah yang mendengar, kita juga bisa. Hampir setiap hari kita bicara kepada Allah, ya Allah aku sakit, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sakit sekali ya Allah. Itu kan kita bicara. Bukan cuma Nabi Musa. Enggak hebat kalau Nabi Musa yang bicara, Allah yang dengar. Enggak, yang bicara Allah, ada suaranya, didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, mereka Mu'tazilah yang tidak mempercayai kalau Allah itu ada suaranya,
Mereka baca bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallah, maf'ul bih, fa'ilnya Musa. Jadi yang berbicara Musa, Allah yang dengar. Seperti tadi, nggak ada hebatnya. Ya setidaknya ya tulisan Al-Quran kan belum ada harokatnya waktu itu. Jadi suka-suka mereka, bisa baca wa kallamallahu, bisa baca wa kallamallah. Wa kallamallahu berarti Allah fa'ilnya, Allah yang bicara. Wa kallamallah, Allah maf'ul bihnya, Allah yang diajak bicara. Fa'ilnya Musa. Ya. Ya bisa ngeles di sini, ada celah. Tapi bagaimana wa kallamahu rabbuhu di ayat lain? Wa kallamahu rabbuhu, enggak mungkin rabbahu, hancur ilmu nahwunya kalau rabbahu. Pasti rabbuhu. Kalau wa kallamallaha masih bisa ngeles. Nah, ini kira-kira contoh sederhana betapa firqah-firqah sesat itu selalu mentok. Enggak ada jawaban. Adapun ahlu sunnah selalu ada jalan, karena itulah kebenaran. Wa qawluhum bi anna al-imana huwa at-tasdiqu faqat. Ini parah. Salah satu kesalahan mereka yang menyebabkan mereka keluar dari ahli sunnah, mereka meyakini bahwa iman itu sekedar membenarkan, percaya. Pokoknya asal percaya, membenarkan berarti beriman. Gitu. Anda percaya Tuhan itu ada, percaya. Anda percaya itu namanya Allah? Iya. Dialah satu-satunya yang berhak disembah? Iya. Dialah satu-satunya yang menciptakan jagat raya? Iya. Iya, percaya. Berarti Anda beriman, masuk surga. Begitu. Walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salahnya di sini. Sahkah? Enggak sah. Sekedar percaya, membenarkan, tapi tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tolak. Siapa contoh? Banyak. Abu Thalib. Antum kira Abu Thalib enggak percaya dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Percaya. Sempat keluar dari mulut Abu Thalib kan kepada orang-orang kafir Quraisy, jika kalian ingin selamat, ingin bahagia, ikuti Muhammad keponakanku. Dari kecil aku belum pernah melihat dia, mendengar dia berbohong. Berarti ini dia nggak bohong, benar. Berarti kan percaya Abu Thalib. Tapi kenapa Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya? Karena tidak ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum keluar dari mulut Abu Thalib. Ini Nabi sadar betul. Maka menjelang Abu Thalib sakaratul maut, beliau berusaha sekuat tenaga, kesempatan terakhir. Beliau ingin tuntun pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gagal. Direcokin, dihalangi oleh 3 orang. Salah satunya Suhail bin Amr, bahkan belakangan Suhail bin Amr malah masuk Islam. Subhanallah. Yeah. Gimana Fir'aun yang jelas kekal di neraka menentang dakwah Nabi Musa? Gimana keadaan Fir'aun dalam hatinya? Allah Maha tahu. Ya, wajahadu biha wastaiqonat anfusuhum. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu menentang Nabi Musa, membantah Nabi Musa dengan mulutnya. Dengan hatinya nggak bisa. Dengan hatinya nggak bisa. Hatinya wastaiqonat, yakin. Hatinya yakin Musa berada dalam kebenaran. Berarti kan membenarkan. Sulit bagi Fir'aun dalam bala tentaranya untuk tidak percaya kebenaran Nabi Musa. Berbagai macam mukjizat, ya, dan ucapannya selalu benar. Ya besok begini, yang luar biasa, yang darah di mana-mana, yang kutu di mana-mana, luar biasa mukjizat.
Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sulit sekali bagi Fir'aun dan bala tentaranya untuk tidak percaya kebenaran Nabi Musa. Percaya tapi dalam hati, tidak diikrarkan di lisan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah, enggak keluar dari mulut Fir'aun. Akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Diperkuat dengan kisah bahwa ketika Fir'aun menjelang mati timbul tenggelam di Laut Merah itu, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman, percaya dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Sah? Tidak sah. Tidak sah. Karena yang keluar dari mulut Fir'aun bukan la ilaha illallah. Maka ada kisah Jibril buru-buru mencari pasir, disumpalkan ke mulut Fir'aun, laknatullah alaihi. Nah, ini kesalahan Asy'ariyah di sini. Jadi orang kalau percaya Tuhan itu ada satu, bernama Allah, begini berarti beriman, walaupun tidak mengikrarkan syahadat. Kesalahan fatal, ya. Karena iman tidak cukup dengan membenarkan, tapi ada ikrar. Bahkan tidak selesai diikrar, diteruskan dengan setelah ikrar apa? Masuk ikrar doang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai? Enggak. Ada salat, ada saum, ada zakat, ada haji, walaupun ini kesempurnaan. Artinya ketika dia kaya raya tapi tidak pergi haji, dosa yang sangat besar, tapi masih beriman. Ketika dia kaya raya tapi tidak bayar zakat, dosa yang sangat besar, terancam neraka, tapi masih beriman. Dan begitu seterusnya. Adapun ikrar nggak bisa, nggak ada tawar menawar, nggak ada syahadat ya nggak ada iman, nggak ada syahadat ya berarti kafir. Kesalahan Asy'ariyah di sini. Ya. Yang benar siapa? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang berada dalam kebenaran. Bahwa iman membenarkan dengan hati, tentu harus pertama kali. Masa ikrar tanpa membenarkan? Ya kayak apa itu? Kayak beo, iya kan? Beo kalau dilatih bisa nggak baca syahadat? Ya tentu bisa. Tapi apakah dia membenarkan dalam hatinya? Ya kita nggak tahu ya. Nah, jika ada seorang manusia membeu, dia nggak tahulah tentang Allah, tentang Tuhan dan segala macam. Lalu dia disuruh ikut-ikutan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Maksudnya apa? Tidak diterangkan. Ya tidak sah. Jadi betul-betul dibenarkan dulu, diyakini dulu dalam hati. Setelah diyakini dalam hati, baru dia ikrar. Dan ikrarnya tidak boleh ngarang, ya. Dan harus ada nafi dan isbat. Tidak boleh. Saudara-saudara saksikan, mulai hari ini Tuhan saya adalah Allah. Mulai hari ini saya seorang muslim. Sah? Enggak sah. Ya. Saudara-saudara saksikan, saya sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya bukan Kristen lagi, bukan Buddha lagi, bukan Hindu lagi. Saya sekarang seorang muslim. Sahkah? Enggak sah. Enggak usah banyak omong, enggak usah ikrar seperti itu. Cukup saudara-saudara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.